Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, marilah kita beribadah. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, mengucap syukur tentulah hal yang lumrah dan lazim kita nyatakan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Sebab kita mengimani bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita adalah karena pertolongan dan karunia Allah. Bukan semata-mata karena usaha, kerja keras, atau kehebatan kita. Kita meyakini bahwa kalau bukan karena tindakan atau keikutsertaan Allah, kita tidak bisa hadir atau berada seperti saat kita menyatakan syukur kita. Bagaimanapun, kita juga harus jujur mengakui bahwa kita mengucap syukur lebih sering dikarenakan bila kita sudah memperoleh hal-hal yang kita rindukan atau harapkan, seperti sembuh dari penyakit, luput dari masalah atau mara bahaya, bertambahnya rezeki atau keuntungan secara materi, usaha, pekerjaan dan karir yang tetap lancar atau semakin meningkat, dan lain-lain yang umumnya berkaitan dengan hidup kedagingan atau jasmani kita di dunia ini. Dan bila hal-hal yang menyusahkan, menyedihkan, atau yang membuat kita justru kehilangan terjadi di dalam hidup kita, rasanya sangat sulit atau malah tidak akan mendorong kita untuk mengucap syukur. Sebab kita akan berdalih, bagaimana mungkin saya mengucap syukur di saat saya sedang bersedih, kehilangan, rugi, atau sakit. Hari ini melalui nas firman Tuhan menyapa dan mengingatkan kita bahwa mengucap syukur bukan saja di saat-saat atau karena hal-hal tertentu yang menyenangkan kita atau tercapainya permohonan kita, tetapi dikatakan dalam segala hal, dalam segala waktu, segala kondisi, dan dengan siapapun. Terlebih bukan karena kehidupan di dunia ini saja kita mengucap syukur, tetapi adalah kehidupan di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Minimal ada dua hal. Yang pertama, dalam Kristus kita memperoleh akses atau jalan memasuki kerajaan Allah. Sebab Kristus dengan tegas mengatakan bahwa ialah jalan kebenaran dan kehidupan. Kita tentu sangat bersyukur kita diterima oleh Yesus Kristus dalam segala keberadaan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, keberdosaan kita, untuk menjadi pengikutnya. Dan kepada kita diberikan kehidupan yang baru dalam kasih-Nya yang suci, yang agung, yang mulia, dan yang kekal. Yang kedua, bila sedemikian besar kasih Kristus kepada kita, masih adakah
yang membuat kita ragu kepadanya. Bila oleh kasih-Nya kita dikaruniakan kesehatan, karir, usaha, rezeki, dan lain sebagainya, bukankah dengan kasih-Nya yang seperti itu juga Ia akan menolong dan menyertai kita dalam kesusahan, masalah, atau hal-hal yang membuat kita menderita di dunia ini? Percayakanlah kedua hal ini dengan sungguh-sungguh dalam dirimu, maka saudara akan melihat dengan takjub dan kagum bagaimana kasih-Nya nyata dengan setia dalam hidupmu. Saudara pun akan senantiasa dan selalu mengucap syukur dalam segala hal dalam hidupmu kepada Tuhan. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami bersyukur berterima kasih untuk segala berkat Tuhan. Berkat jasmani kehidupan kami di dunia ini yang Tuhan pelihara di setiap waktu. Kami boleh ada seperti sekarang semata-mata karena kemurahan hati Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan kami percayakan seluruh hidup kami untuk masa depan kami. Tuhan akan juga setia mengasihi kami, menolong kami. Juga berkat rohani melalui sapaan firman-Mu yang menyampaikan kabar baik, kabar kehidupan, kabar sukacita bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan Allah. Engkau yang mengampuni dan menebus kami atas segala dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengingat perbuatan-Mu yang ajaib, yang besar itu. Sehingga kami mengingat Yesus Kristus dan mengucap syukur senantiasa kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami hendak melanjutkan seluruh aktivitas hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami dan menolong kami serta memberkati kami. Kami berdoa untuk seluruh sanak saudara kami, untuk para orang tua kami, untuk para sahabat kami, untuk rekan-rekan kami dimanapun mereka berada. Tuhanlah juga yang menyertai, memelihara, dan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa untuk warga jemaat yang terbaring sakit, hendak menjalani pengobatan baik secara medis dan perawatan yang dilakukan oleh keluarga kepada mereka. Tuhanlah juga yang menolong dan memberkatinya. Mereka memperoleh kesembuhan dan kesehatan sehingga bersukacita memuliakan Tuhan Allah. Kami berdoa ya Tuhan Allah untuk bangsa dan negara kami, tak putus-putusnya kami mohonkan pertolongan-Mu. Terlebih tidak berapa lama lagi akan diadakan pemilihan umum untuk memilih para legislatif dan juga presiden. Tuhanlah kiranya juga yang menambahkan hikmat kepada seluruh aparatur negara sehingga termasuk penyelenggaraan pemilu boleh berjalan dengan baik. Berkatilah seluruh gereja-Mu dengan para pelayannya di dalam tugas-tugasnya memberitakan Injil-Mu di dunia ini. Sempurnakan permohonan kami ya Allah karena kasih-Mu dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Selamat beraktivitas. Horas.
Shalom, Horas, jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, dengan kasih-Nya yang tulus, ikhlas, dan murni. Tidak berapa lama lagi kita akan mengadakan Pesta Gotilon sebagai rangkaian dari seluruh program pelayanan gereja kita di tahun 2023 ini. Pesta Gotilon adalah tradisi teologis Alkitabiah yang begitu bernilai luhur dan syarat makna yang dalam. Sebagaimana perintah Allah kepada umatnya, bangsa Israel, sewaktu mereka keluar dari perbudakan Mesir dan mengembara di padang gurun dalam perjalanan pulang ke tanah perjanjian, sebagaimana dikaruniakan oleh Allah kepada leluhur mereka. Walau padang gurun itu sangat tandus dan kering, tetapi umat itu bisa melihat dan merasakan bagaimana kemurahan hati Tuhan yang menyertai dan melihara kehidupan mereka hari demi hari. Dalam tradisi gerejawi di gereja kita HKBP, kita juga mengenang leluhur para pendahulu kita di permulaan gereja KBP di kampung halaman atau di Bona Pasugit. Mereka sangat berterima kasih dan berlimpah syukur kepada Allah yang telah membebaskannya dari perbudakan dan kuasa kegelapan dunia ini. Sewaktu mereka memanen atau menggotil buah sulung dari hasil tanah atau ladangnya, mereka mengingat gereja sebagai bait Allah dengan maksud bagaimana supaya pelayanan gereja dan pekabaran Injil terus berlangsung ke seluruh jemaat dan ke dunia ini. Karenanya, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari hati yang bersukacita dan penuh syukur kepada Allah kita, marilah memberikan persembahan gotilon kita. Sebagaimana firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Maleaki, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, bawalah persembahan syukurmu ke hadapan Allah Maha Pemurah benar, buah yang terbaik dari ladang pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.